Nah, orang kantor gue tuh kebetulan ada yang punya unit di situ. Pas buka pintu kamar nih, baru masuk kita di kamar mandi, tapi kayak di keramik wastafelnya gitu, bukan di bathtub ya. Itu ada darah, gengs. Hey everything, thank you udah ngeklik video ini dan selamat datang di Mr. Things. Apa kabar dunia? Sudah jelas. Hai semuanya, selamat datang. Sesuai request kalian nih, banyak yang minta dan katanya kangen buat ngebawain kita nih cerita-cerita horor lagi. Ya udah, gue kan tipe cowok-cowok yang setia dan penurut begitu. Jadi kamu maunya apa aku turutin. Tapi disimak ya ceritanya. Jangan sampai nih nanti gue ada baca nih komen, takut besok pagi aja ditontonnya. Takut kalau keserem-serem, gue cubit ya ginjal lu ya. Kalau ada yang komen begitu. Nah, cerita kali ini berasal dari kisah nyata dan termasuk gue pribadi pernah mengalaminya. Walaupun ya emang gak ekstrim-ekstrim banget nih kalau gue ceritanya. Yaitu tentang hotel angker di kawasan Anyer. Nah, jadi di sini gue nggak akan nge-review nama hotelnya apa untuk menjaga privacy juga ya pastinya. Kan di Anyer hotel tuh banyak banget tuh. Jadi ya lu kira-kira aja sendiri. Tapi yang jelas hotel ini tuh terkenal banget karena bisa dibilang paling eye-catching. Soalnya paling gede di antara hotel-hotel di Anyer lainnya dan emang terkenal banget sih sebenarnya. Rata-rata gue yakin kalian sebenarnya tahu dan pernah nginep di hotel ini juga deh. Jadi kisah ini tuh kemarin ada rame-rame. Gue baca di Line Today yang ternyata diambil dari sebuah akun Twitter bernama @bristory. Jadi buat kalian yang kepo sama cerita-cerita misteri atau suka horor-hororan, kalian bisa follow akunnya deh. Tapi sebelum kita panas-panasan nih ke Anyer, bisa jadi gosong gitu kan kalau ke pantai. Gue mau sharing sebentar untuk jawabin pertanyaan kalian nih yang selalu kepo masalah skincare apa yang gue pakai. Jadi belakangan ini gue lagi pakai produknya Airin. Gak kelihatan tuh. Airin. Nah, Airin ini tuh produk skincare lokal yang sekarang bisa dibeli dengan bebas dengan catatan ya, kalian udah tahu jenis kulit sama kondisi kulit kamu tuh gimana. Tapi kalau masih bingung dan ragu-ragu, enaknya pakai produk apa nih yang kira-kira cocok ya? Jangan stres lu pada, langsung aja konsultasi by online langsung sama pihak Airinnya, gengs. Kalian tenang aja karena produk-produk dari Airin ini semuanya ada BPOM-nya dan tersertifikat halal, jadinya pastinya insya Allah aman. Nah, yang pertama pastinya sabun cuci muka. Ini tadi gue udah cuci muka dulu, nih masih basah mukanya, kita keringin dulu pakai tisu, nyampe lepek rambut gue. Pokoknya kalian cuci mukanya slow aja, nggak usah yang kayak digosok-gosok banget gitu. Kayak nggak usah ngegas lah, intinya lu jadi orang. Nah, sebelum kita lanjut ke toner, sebelum kita megang-megang muka pakai tangan nih, kita cuci tangan dulu atau bersihin pakai hand gelnya dulu nih. Kebetulan di sana juga jual hand gel, jadi emang sekalian aja gue beli biar sepaketan aja gitu. Nah, kalau tangan udah bersih, kita lanjut ke toner. Nah, untuk toner sendiri sebenarnya dianjurkannya nih sama orang Airinnya sih pakai kapas, dituangin gitu, ditetes-tetes, terus ditap-tapin gitu kan. Cuman gue dari dulu kalau pakai toner tuh selalu sukanya ditetesin aja ke tangan, kayak 4-5 tetes, terus kayak digosok dikit dan ditap-tap aja ke muka. Kenapa gue milihnya pakai tangan bukan pakai kapas? Karena menurut gue kalau di kapas itu kan kita orangnya medit nih. Produknya tuh lebih nyerapnya banyakan ke kapas bukan ke kulit kita. Jadi gue lebih milih pakai tangan. Nah, kalau udah meresap kita lanjut ke niacinamide gel. Ini makanya tipis-tipis aja, nggak kayak banyak-banyak gitu. Karena ya nggak usah banyak-banyak juga, sama biar hemat aja, biar kagak cepet habis gitu. Nah, ini dipakainya di T-zone aja, di sini T sama di pipi dua, nggak usah sampai ke area mulut sini sama deket-deket mata, itu nggak usah, sambil nunggu sampai kering. Karena bahan dari niacinamide gelnya itu bentuknya gel, jadi cepat banget ngeresap. Langsung aja kita lanjut ke Radiant Serum. Ini kan bentuknya pump gini, jadi biasanya gue ambil 3 kali pump di daerah pipi sama buat T-zone dan ya udah aplikasiin aja tuh. Selesai. Nah, sesimpel itu ya, cepet banget kan? Dan gue udah pakai produk Airin ini udah sekitar bulan apa ya? Udah dari Februari lah. Dan ini yang menurut gue ini dari rangkaian yang tadi tuh paling holy grail tuh yang Radiant Serumnya nih, geng. Karena sebenarnya ini gue udah pakai dan udah habis nih. Tuh udah nggak bisa dipump lagi, udah habis ini. Jadi gue repeat order cerita ini sama yang baru. Karena emang sebagus itu. Jadi itu ini ngefek banget buat kayak masalah beruntusan. Sama gue kan orangnya minyakan parah nih. Itu menjadi sangat berkurang gara-gara serum ini. Tapi nggak buat kulit kering. Jadi emang bagus banget, nggak ngerti lagi gue. Ini kelihatannya kayak berminyak gitu, tapi padahal bukan. Gara-gara gue tadi pakai gel sama yang lain-lain. Dan awalnya memang gue tahu produk ini karena sebenarnya di endorse. Tapi perkara cocok gimana dong? Sampai gue nge-repeat order. Yang mana ceritanya kemarin kan gue emang mau beli lagi nih karena ini kan habisnya Radiant Serum. Sama sekalian gue tuh nyari sunscreen. Sama beli ini nih, ada acne gel sama sunscreen sama ada masker juga nih. Maskernya ini karena gue udah mau habis tuh, udah tinggal dikit, jadi gue beli lagi. Jadi beli 4 barang inilah. Nah, terus pas gue beli nih ngechat ke admin ya, masa tahu-tahu kita ditawarin kode promo diskonan nih buat kalian yang pada nonton channel gue, yang pada mau beli juga. Yang kita ditawarin begitu langsung seneng banget, langsung iya. Jadi kalau kalian nih yang mau beli produk-produknya Airin, kalian bisa gunain kode voucher Hero X Airin buat dapetin diskon 15%. Tapi ini berlakunya sebentaran aja. Dari 11
Mei sampai 16 Mei 2020 pastinya. Jadi ini mulai Senin besok sampai Sabtu depannya lagi. Dan kode promonya ini tuh cuma berlaku untuk pembelian online via WhatsApp yang nomornya ada di bawah ini nih. Atau nanti semuanya gua tulis di deskripsi kolom di bawah deh biar jelas. Jadi cepetan deh, mumpung masih ada waktu sekitar 2 mingguan lagi kan ini mau lebaran. At least kalian cobain yang Radiant Serumnya tuh, mana tadi nih. Radiant Serumnya kalian harus cobain dulu karena benar se-ngefek itu, bikin kayak muka cerah, glowing dan ngurangin minyak. Yaudah sekarang kita karena udah skincarean, saatnya kita liburan ke Hotel Angker di Anyer. Jadi di sini tuh ada dua cerita. Satu dari seorang bellboy atau petugas yang memang bekerja di hotel ini, sama juga yang kedua itu ada cerita dari pengunjung atau tamu dari hotel itu. Termasuk nanti ada juga cerita dari gue pribadi karena kebetulan gue pernah juga menginap di hotel tersebut. Nah, kita mulai dulu dari cerita pertama yaitu petugas bellboy yang bernama Tono, berumur 29 tahun. Kira-kira saat kejadian tersebut, dia ini sudah bekerja sekitar 5 tahun di hotel itu. Hotel ini sendiri tuh katanya udah berdiri semenjak tahun sekitar 1990-an. Jadi kalau sampai sekarang sekitar udah 30 tahun lah, hampir-hampir mirip tuh sama umurnya Tono. Dan hotel ini tuh termasuk juga bisa dibilang resort ya, karena memang ukuran yang besar banget dan memiliki 4 tower atau 4 gedung. Konsep hotelnya ini juga setengah hotel, setengah apartemen. Yang di dalam kamarnya tuh ada yang tipe 2 kamar, 3 kamar, terus ada dapurnya, ada ruang tamunya. Ya bener-bener kayak apartemen lah. Sebutannya biasanya apa sih? Kondotel ya, kondominium hotel. Nah, dan seiring berjalannya waktu, hotel ini akhirnya menjadi hotel yang tua. Ya memang menurut gue pribadi sih butuh banyak renovasi. Tetapi sebenarnya fasilitas itu semuanya lengkap dan semuanya juga masih memperlihatkan kayak sisa-sisa kejayaan yang mana memang dulunya ini hotel itu merupakan hotel termewah di kawasan Anyer. Selama si Tony ini bekerja di hotel itu, sebenarnya dia tidak terlalu pernah merasakan atau melihat sesuatu yang aneh-aneh. Ya paling-paling dengar-dengar cerita aja sesama rekan kerjanya lah tentang keangkaran hotel tersebut memang karena usianya. Dan semakin lama semakin sepi pengunjung nih. Apalagi di saat musim wabah seperti ini kan kayak semua industri pariwisata tuh seakan-akan mati ya gengs. Nah, kejadian serem yang paling pernah Tony alami ya paling-paling dia pernah melihat kayak troli makanan tuh jalan sendiri padahal nggak ada orangnya. Tapi sampai pada suatu hari, dia ini ceritanya mendapatkan tugas untuk mengecek keadaan di salah satu kamar. Karena ada pengunjung yang baru nginep di situ komplain. Katanya ada darah yang keluar dari bathtub. Jadi si Tony ini tahu-tahu dapat kayak panggilan dari supervisornya. Tony, tolong cek kamar 406 ya. Katanya ada darah keluar dari bathtub. Sama Tony dijawab, baik pak, saya cek sekarang. Saat itu waktu menunjukkan hampir jam 11 malam. Dan ini konteksnya hari biasa, belum weekend. Jadi memang kondisi hotel saat itu lumayan sepi dan cuman ada beberapa tamu aja yang ngisi kamar-kamar di hotel tersebut. Di perjalanan ini Tony mikir, hah? Apa iya ada darah beneran? Gimana ceritanya sih? Dan kamar 406 ini tuh letaknya di lantai 4, agak ke ujung tuh. Soalnya dia memang langsung view-nya pantai. Jadi otomatis kamarnya di pojokan. Nah, kalau dari lift sendiri, jalan ke kamar itu tuh ngelewatin lorong yang lumayan jauh. Dan lampu-lampu di lorong itu juga lumayan remang-remang karena ini tuh hotel tua. Dan ternyata kan juga kondisinya ini sepi nih hotelnya, nggak banyak tamu. Di lantai tersebut, di lantai 4, kebetulan emang cuma satu kamar itu aja yang keisi, kamar nomor 406. Sedangkan kamar-kamar lainnya itu kosong semua, gengs. Akhirnya si Tony ini sampai ke depan pintu dan ngetok. Gak pakai lama, tamu dari dalam tuh langsung bukain pintu. Ternyata itu ada ibu-ibu, kisaran umur 45 tahunan, dan tampak kayak ketakutan sambil bilang, bathtubnya ada darahnya mas, tolong dicek dong. Nah, kamar ibunya sendiri itu bentukannya yang apartemen tadi, gengs. Jadi ada dapurnya, ada ruang tengah atau ruang tamunya, terus ada terasnya langsung view ke pantai. Ya udah, akhirnya si Tony ini ngecek masuk buat ke kamar mandi. Sementara si ibu tadi nunggu di ruang tengah sambil nyalain TV. Nah, letak kamar mandinya itu sendiri tuh ngelewatin pintu kamar tidur. Jadi ini kamar mandi yang di luar, bukan yang kamar mandi di dalam kamar tidur gitu konsepnya. Pas Tony-nya mau lewat nih, mau ke kamar mandi, ya otomatis kan jadi dia bisa melihat ke arah tempat tidur karena kebetulan juga pintunya lagi kebuka, nggak ketutup. Pas dia lewat, dia melihat ada perempuan yang lagi duduk di atas kasur sambil kayak gendong anak gitu, gengs. Bajunya hitam panjang dan rambutnya juga hitam panjang. Usianya jauh lebih muda dari si ibu tadi. Jadi di awal nih, Tony mengira kalau oh mungkin itu anak dari si ibu dan bayinya itu berarti cucunya ibu. Ya udah dia kan nggak mikir aneh-aneh dong. Si Tony ini segera masuk ke kamar mandi untuk mengecek yang katanya ada darah di dalam bathtub. Tapi pas dilihat nggak ada darah apa-apaan. Mau di bathtub, mau di seluruh kamar mandi nggak ada apa-apa, bersih semuanya. Udah beberapa menit dicek ya, tapi si Tony ini nggak nemu apa-apa. Akhirnya ia balik lagi nih ke si ibu yang tadi di ruang tamu. Mau nanya sebelah mana bu darahnya. Pas dia keluar kamar mandi, otomatis kan kalau mau ke ruang tamu dia ngelewatin pintu kamar tidur lagi kan. Nah si Tony ini kayak pas-pasan lihat-lihatan sama si cewek tadi yang masih duduk di atas kasur tapi sekarang posisinya menghadap ke pintu. Jadi sekarang Tony ini benar-benar bisa melihat mukanya dengan jelas. Mukanya tuh pucat tetapi dia senyum ke si Tony. Jadi si Tony ini juga kayak balas senyum sopan
permisi kayak gitu. Terus nemuin ibunya di ruang tamu. Bilang dia tuh, maaf bu, saya udah ngecek tapi kok nggak ada darah apa-apa. Maksudnya ini di mana ya darahnya? Terus ibu tuh jawab, tadi saya mau mandi mas. Terus tau-tau airnya jadi kayak berwarna merah dan bau anyir gitu. Serem banget ya, iya masa iya saya bohong? Akhirnya mereka berdua nih bareng-bareng ke kamar mandi tadi. Dan bener aja di sana nggak ada apa-apaan. Karena memang terbukti nggak ada masalah kan berarti. Jadi si Tony ini pamit pulang, pamit keluar dari kamar. Baru sekitar 20 menitan lah si Tony ini lagi duduk-duduk di tempat kerjanya. Kan tadi udah selesai kan berarti. Tahu-tahu dia dapat panggilan lagi dari supervisornya. Yang bilang kayak, Ton tadi kamu beneran udah ngecek kamar 406 kan? Soalnya si ibu itu komplain lagi nih. Katanya ada darah lagi nih keluar dari bathtub. Udah kasih kamar baru aja lah di lantai 3. Kuncinya kamu minta resepsionis ya. Urus ya Ton. Siap pak, dijawab sama Tony kan. Dalam hati juga bingung lah gimana nih. Kok bisa-bisanya katanya ada darah lagi. Padahal tadi kan udah dicek gak ada. Tapi ya juga namanya tamu hotel. Harus tetap dilayanin lah. Dan mumpung ini kamar juga banyak yang kosong. Ya udah pindahin aja lah si ibu itu ke kamar lain. Habis si Tony ini ngambil kunci di resepsionis, dia langsung bergegas ke lantai 4 ke kamar ibu tadi. Pas ngetok pintu, si ibu ini lagi-lagi dengan cepat bukain pintu. Tapi sekarang ekspresinya kelihatannya udah nggak kekontrol gitu gengs. Antara marah sama mau nangis. Dia bilang, ada darah lagi mas, sumpah ngucur dari bathtub dan baunya amis banget. Ini hotel gimana sih kok bisa begini? Tony yang nggak tahu harus ngejawab apa dong, bingung juga dia. Masa dia bilang, ibu halu kali? Atau bilang, ya paling juga setan bukan, nggak mungkin. Ya udah akhirnya Tony bilang, pindah kamar aja bu ke lantai 3. Ini kuncinya udah saya ambilin, saya bantu untuk beres-beres. Tapi ternyata si ibu itu emang cuma bawa kayak semacam 2 tas yang nggak gede-gede banget, bukan bawa koper. Dan isinya juga belum dikeluar-keluarin. Jadi tinggal tenteng aja tuh udah siap. Dan mereka segera keluar dari kamar itu. Pas di lorong nih mereka mau jalan menuju lift, si Tony ini kayak terbesit pemikiran loh. Tadi cewek yang di dalam kamar kemana kok nggak ikut? Terus ditanyalah sama Tony, bu anak perempuan sama cucunya nggak sekalian bareng nih? Biar saya bawain juga tasnya. Maksud hatinya si Tony kan baik tuh. Mau bawain tasnya secara kan dia bellboy. Tapi si ibu itu malah ngejawab, apaan sih mas? Jangan angkut-angkutin ya. Saya sendirian dari tadi di kamar. Nungguin suami saya lagi keluar belum balik-balik nih. Ini tas 2 juga punya saya sama suami saya doang. Dengan gercep si Tony langsung les. Oh iya maaf bu, kayaknya tadi saya ke kamar lain. Salah orang kayaknya maklum banyak tamu hari ini. Tapi si Tony langsung mikir dalam hati dong. Nah berarti tadi tuh siapa yang di dalam kamar gendong bayi? Mereka akhirnya ya udah jalan aja sampai ke depan pintu lift. Tapi lagi-lagi nih karena hotelnya emang udah tua, liftnya tuh lambat banget buat naik sampai ke lantai 4. Ditambah memang suasana lorong tuh yang udah malam, remang-remang, sepi dan kayak hening gitu. Jadi mereka juga awkward nunggu berduaan tuh di depan lift. Pas Tony noleh ke samping ke arah kamar 406 yang di ujung tadi, tahu-tahu dia melihat sosok si perempuan tadi tuh yang berbaju hitam lagi berdiri sambil gendong anak. Sosok itu berdiri tepat di depan pintu 406 sambil ngeliatin ke arah mereka. Tapi saat itu si ibu ini kelihatannya kayak diam aja soalnya matanya itu tertuju kepada pintu lift kok nggak kebuka-buka. Di situ Tony udah mulai keringet dingin tuh ngelihat perempuan tadi karena kan dia udah sadar nih. Ternyata itu bukan anaknya si ibu itu. Dan sialnya makin lama perempuan tadi tuh terlihat lama-lama kayak goyang-goyang sambil gendong anak, terus makin lama makin dekat. Tapi sementara nih lift nggak kebuka-kebuka. Udah lemes banget tuh Tony, ya mau gimana? Mau kabur lewat tangga kan nggak mungkin juga ninggalin si ibu sendirian di situ kan. Tony ngelirik lagi nih diam-diam ke arah wanita itu dan posisinya bener-bener makin lama tuh udah makin deket banget. Dan kelihatan juga kalau perempuan itu kayak senyum sama dia. Mampus kan batinnya kan. Tapi untungnya saat itu juga lift akhirnya kebuka dan mereka berdua masuk tuh. Si Tony langsung mencet lantai nomor 3 karena kan tadi mau dipindahin kamarnya ke lantai 3. Tapi si ibu tuh langsung bilang, mas kita ke lobby aja. Saya nunggu suami saya di lobby aja mas. Tony-nya balas lagi nih nanya, loh kenapa bu? Apa nggak enakan nunggu di kamar aja? Tapi si ibu ini tuh bilang, enggak mas, serem mas, saya nggak berani. Ini saya udah mau pingsan nih. Ngelihat perempuan yang tadi gendong bayi di lorong tuh yang udah deket banget. Itu bukan orang mas, itu setan. Dan terlihat si ibu ini emang juga udah sedikit gemeteran dan keringet dingin. Ya udah deh tuh, dari situ akhirnya mereka turun di lobby dan si ibu itu nunggu di kursi lobby sampai suaminya datang. Jadi ternyata si ibu tadi tuh juga ngelihat pas nunggu di depan lift, tapi mereka berdua nih sama-sama nggak mau bilang karena emang ketakutan, jadi lebih baik diem aja deh. Nah ini cerita kedua dari sudut pandang tamu yang pernah nginep di hotel tadi. Dan nanti di akhir, gue juga pokoknya akan ceritain pengalaman pribadi gue di hotel tersebut. Jadi di sini ceritanya ada 3 orang, temenan gitu, namanya Adi, Wildan, sama Vira. Mereka ini berangkat dari Jakarta, abis pulang kerja di hari Jumat, dan baru nyampe di hotel tersebut udah lumayan malam banget deh check-innya tuh. Ya bayangin aja ini pulang kerja biasanya jam berapa sih? Jam 5 lah ya. Hari Jumat pula ya macet banget kan itu dari Jakarta ke Anyer ya kurang lebih. Kalau pakai mobil bisa nyampe sekitar jam 8 atau jam 10 malaman lah. Karena itu juga udah masuknya ke weekend ya, kan Jumat malam tuh besoknya Sabtu. Logikanya harusnya tempat-tempat resort seperti ini itu biasanya kan rame ya. Tapi pada kenyataannya, kondisi hotel pada saat itu sepi gengs walaupun udah masuk weekend nih. Setelah mereka selesai check-in, ya udah mereka langsung memutuskan untuk ke kamar beres-beres dan bersih-bersih. Di situ mereka dapat kamar di lantai 5 yang konsepnya kayak apartemen tadi juga. Ada 2 kamar tidur, ruang tamu, dapur, sama teras. Persis deh pokoknya. Mereka nih niatnya mau ngabisin malam itu dengan cara nongkrong-nongkrong di cafe deket lobby. Soalnya
Soalnya kebetulan di situ tuh ada live music. Nah, tapi kan mereka ini dari Jakarta udah berjam-jam. Macet, abis pulang kantor pula. Jadinya pengen bersih-bersih dulu, pengen mandi. Baru deh abis sudah mandi, mereka mau cabut ke kafe tadi. Setelah sampai di kamar tuh, tepatnya di kamar 504, mereka rebahan dulu nih sebentar duduk-duduk. Sambil ngobrol-ngobrol bahas kayak, wah ruangannya gede juga ya. Tapi kok weekend kayak gini sepi, nggak rame, bla 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 bla. Tiba-tiba dari luar, dari arah lorong, terdengar suara kayak ada orang yang lagi lari-lari. Lebih kayak suara anak kecil yang emang lagi lari-larian di lorong lah. Si Adi ini kayaknya letuk. Anak siapa sih malam-malam kayak gini masih berisik banget? Tapi pas di awal ya udah nggak usah ambil pusing. Sementara mereka nih ganti-gantian mandi, jadi nunggu giliran ceritanya. Jadi saat itu yang namanya Wildan nih mandi duluan. Gak lama lagi terdengar lagi tuh suara langkah kaki yang lari-larian. Tapi pas si Adi nih mau buka pintu, baru mau kayak buka pintunya gini, megang-megang pintu, tahu-tahu suaranya udah hilang. Jadi dia nggak jadi buka pintu tuh. Niatnya sih tadi di awal dia mau negor kalau jangan berisik. Tapi tahu-tahu Wildan nih udah selesai mandi. Terus giliran yang namanya Vira nih yang mandi. Nah si Adi kan masih nungguin jadinya nonton TV. Tahu-tahu ada suara yang kayak tadi lagi, tapi tambah berisik. Gak tahan dong, makin emosi kan si Adi. Dia langsung buka pintu, tapi di lorong ternyata nggak ada siapa-siapa. Adi akhirnya kayak, kalau mau keluar, kok nggak ada siapa-siapa. Tapi pas dia lihat di kejauhan, di arah kayak menuju lift, itu ada anak perempuan yang emang sedang berdiri menghadap ke pintu lift. Oh jadi itu anak tuh yang tadi lari-lari, pikirnya si Adi begitu kan. Tapi karena jarak dari pintu kamarnya dia ke lift itu lumayan jauh, jadi agak mager juga kalau buat nyamperin terus negor. Ya udah, dia akhirnya masuk lagi nutup pintu. Tetapi sesaat dia juga langsung mikir nih, lah itu anak kecil malam-malam sendirian mau kemana, kok nggak ada orang tuanya. Dia buka pintu lagi tuh, ngelongok ke arah lift. Tapi itu anak udah kagak ada. Oh udah masuk ke dalam lift kali ya, mikir positifnya kan begitu. Nah Wildan sama yang namanya Vira nih udah rapi nih ceritanya. Udah siap deh pokoknya. Tinggal si Adi aja nih berarti yang belum mandi kan. Akhirnya Adi bilang, ya udah kalian duluan aja lah ke bawah. Ntar gua habis beres mandi nyusul langsung. Ya udah deh tuh Wildan sama Vira beneran duluan ke bawah. Sementara Adi ini mandi. Setelah selesai mandi, udah mau siap-siap nih si Adi nih. Dia denger lagi nih ada suara langkah kaki di lorong tadi tuh. Kebeneran nih dia sekalian mau keluar dan niat mau negor si anaknya itu buat jangan berisik. Tapi pas dia buka pintu, tahu-tahu ya kayak tadi udah hilang, nggak ada siapa-siapa, suaranya juga udah hilang. Ya karena dia udah capek juga ya. Jadi bodo amat lah. Adi ini ngunci kamar pintu terus dia bergegas menuju lift. Saat berjalan di lorong, jadi itu lorongnya kan lantainya keramik bukan karpet ya gengs. Si Adi ini ceritanya pakai sepatu sneakers yang kalau jalan tuh sebenarnya nggak ada suaranya, alias kayak sneakers injek keramik yang nggak berisik lah. Tapi pas dia lagi jalan nih, ada suara kaki yang kayak ngikutin dan bukan berasal dari suara kakinya. Jadi itu suara kaki siapa nih kan? Pas dia nengok ke belakang, nggak ada siapa-siapa. Dari situ perasaannya udah nggak enak. Bulu kuduknya juga udah mulai merinding nih. Akhirnya dia cepet-cepet nih jalannya menuju lift. Saat sampai di depan lift, dia langsung mencet tombol ke bawah dong. Biasa dia tuh ini sama ceritanya kayak kasus yang pertama tadi. Hotelnya udah tua, liftnya lambat banget naik ke atas. Padahal situasinya udah nggak enak banget kan. Namun akhirnya pintu lift itu kebuka juga dan isinya kosong alias nggak ada orang. Ya udah dia akhirnya masuk dan mencet tombol lantai dasar atau lantai lobby. Padahal kan mencetnya udah lantai lobby nih. Tapi tahu-tahu liftnya itu malah naik ke atas. Biasanya sih kalau kayak gitu, memang di lantai atas ada orang yang mencet mau ke bawah. Jadi itu tadi lift dari bawah ke atas dulu, jemput orang itu, jadi nanti baru mereka bareng-bareng ke bawah lagi. Si Adi yang dari lantai 5 naik terus sampai lantai ke 10, 6, 7, 8, 9, 10. Nah di lantai 10 pintu liftnya kebuka. Tapi ternyata nggak ada siapa-siapa dan lorongnya itu gelap gulita. Bener-bener nggak ada lampu karena sepertinya ya emang nggak ada tamu yang lagi nginap di lantai tersebut. Mampus lah itu. Kenapa itu tahu-tahu lift bisa sampai ke lantai tersebut? Nggak ada orang di situ, nggak ada yang mencet. Buru-buru si Adi ini mencet tombol buat nutup lift, tapi liftnya tuh nggak mau ketutup, kayak ada yang nahan gitu. Terus tahu-tahu dia denger lagi nih ada suara langkah kaki yang makin lama makin deket, tapi nggak ada siapa-siapa. Makin panik nih si Adi, nggak tahu harus ngapain. Akhirnya dia doa-doa aja. Namun suara kaki tersebut makin lama kayak makin deket, makin jelas gitu. Dan tahu-tahu pintu liftnya ketutup. Lega dong dia. Akhirnya liftnya itu turun menuju lantai lobby. Karena turunnya juga lambat banget ya. Suasana lift saat itu ya sunyi, nggak ada suara sama sekali, hening. Tahu-tahu dia dengar ada suara cekikikan orang di belakangnya. Lemes lah itu si Adi dan tahu wah ini ada nggak beres. Tapi ya mau gimana? Dia ada di dalam lift posisinya, mau kabur kemana? Jadi ya udah dia pasrah aja, diem kayak ya nggak tahu mau ngapain. Itu pasti juga dengkulnya udah lemes banget, nggak bisa gerak, gengs. Si Adi ini akhirnya kayak ngelirik dikit ke samping belakangnya gitu, dan dia melihat sosok anak kecil yang entah dari mana datangnya, entah dari mana masuknya. Karena kan tadi juga dari tadi liftnya kosong, nggak ada siapa-siapa. Dan tahu-tahu liftnya ini turunnya bukan sampai lobby, tapi sampai lantai bawah atau basement. Dan pintunya kebuka deh tuh di basement. Yang tahu-tahu juga anak kecil tadi di belakang tuh jalan ngelewatin dia keluar pintu lift sambil ketawa-ketawa, terus dia balik badan sambil dada-dada gitu. Baiknya pucat, matanya hitam. Si Adi ya diem aja, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Sampai akhirnya pintu lift itu ketutup kembali dan akhirnya naik kebuka, dia udah sampai di lobi.
So, itu tadi 2 cerita dari sudut pandang orang yang kerja di hotel itu sama sudut pandang dari tamu yang pernah nginep di hotel itu. Dua-duanya sih jatuhnya ya semacam diliatin aja, gak yang bener-bener digangguin gimana-gimana gitu. Walaupun ya bikin jiper juga. Karena gue pribadi nih, pernah beberapa kali memang nginep juga di hotel itu, gengs. Pertama, ceritanya sama keluarga, liburan. Itu hotel emang gede banget, tapi emang udah tua. Jadinya emang lumayan serem sih kalau hari itu udah menuju malam. Tapi kalau di pagi, siang, sore, biasa aja sebenarnya. Apalagi memang ada akses langsung ke pantai yang ala-ala Bali begitu. Jadinya sebenarnya ini hotelnya bagus. Nah, sewaktu gue yang pertama nih sama keluarga, gue ceritanya ke tempat gymnya. Sendirian tuh, dan emang agak udah maghrib. Jadi bener-bener kira-kira pas azan maghrib tuh gue masih di dalam tempat gym itu. Dan sendirian. Gak ada tamu lain lagi soal yang olahraga di situ. Pokoknya cuma ada mas-mas yang jaga, tapi itu juga jaganya di depan pintu gym. Jadi kayak resepsionis yang di situ, buat ngecekin kayak nanya dari kamar berapa mas. Yang gitu-gitu, bukan instruktur atau petugas yang memang jaga di dalamnya gitu deh yang buat ngawasin. Jadi intinya pokoknya literally gue tuh sendirian di dalam situ. Lagi main alat nih ceritanya. Tahu-tahu jebret mati lampu. Lu bayangin, mati lampu maghrib sendirian pula. Terus begonya gue nggak bawa handphone. Gue cuman bawa iPod dulu tuh yang kecil yang masih bulat di scrolling muter-muter begini. Soalnya emang kan ceritanya buat dengerin musik sambil olahraga. Itu gue antara emang takut tapi pasrah tapi bingung. Persis banget kayak cerita adik tadi tuh yang dengkul lemes aja udah. Posisi gue nih lagi main alat yang kayak buat dada yang kayak gini. Jadi emang kebetulan gue lagi duduk. Bingung dong gue ini mau berdiri terus mau kabur tapi juga lewat mana. Gue kan gak hafal, itu gue baru pertama kali ke tempat itu. Gue kayak cuma bisa teriak, Mas, maksudnya manggil orang yang di resepsionis. Tahu-tahu kayak ada yang sekelebat lewat gitu, zlep gitu deh. Tapi kondisinya kan gelap banget dan mata gue ini rabun ya. Maksudnya kayak lagi terang aja kadang-kadang gue nggak ngeliat muka orang, apalagi kalau gelap. Ya udah gue cuma bisa diem doang pasrah sambil mikir kayak, oh begini digangguin. Oh ini kali ya saatnya gue ngeliat sesuatu gitu ya. Sambil baca-baca doa aja udah. Tapi lucunya abis gue baca doa nih, padahal cuma baca Al-Fatihah karena gue emang nggak hafal ayat kursi. Tahu-tahu lampunya nyala semua udah. Gue langsung lari keluar. Dan mas-mas resepsionis tadi tuh yang sebenarnya ada di meja itu udah nggak ada. Emang kampret banget, jadi gue ditinggalin sendirian di dalam. Nah terus ini yang kedua, kejadiannya udah cukup lama ya jedanya antara yang tadi. Karena yang tadi itu gue masih sekitaran SMA lah. Dan yang kedua ini ceritanya gue udah kerja. Nah orang kantor gue tuh kebetulan ada yang punya unit di situ. Jadi ini yang tipenya apartemen. Tipe 3 kamar gitu yang emang lumayan luas banget. Yang mana jadilah ceritanya ini rame-rame kesana buat kayak outing divisi lah, outing grup. Dan gratis karena kan yang punya orang kantor gue, siapa sih yang nggak mau. Kali ini kasusnya sebenarnya mirip-mirip sama cerita yang pertama tadi tuh. Pas buka pintu kamar nih, baru masuk kita di kamar mandi, tapi kayak di keramik wastafelnya gitu, bukan di bathtub ya. Itu ada darah, gengs. Merah. Kondisinya udah lumayan kering, tapi kayak kelihatannya sih nggak lama-lama banget. Jadi itu kalau bisa digambarkan kayak misalkan air, terus kayak kecampur sama darah, kan bentuknya tuh encer-encer, tapi ada tekstur darahnya gitu deh. Kalian tahu nggak? Bisa bayangin lah ya. Dan pas dilap sama pakai tisu nih, yaitu merah darah. Cuman karena kita nih bener-bener rame-rame banget, itu ada kali 8 orangan. Padahal kamarnya kan cuma 3, jadi emang tumpuk-tumpuk kan konsepnya. Dan kebetulan di situ juga ada beberapa figur ibu-ibu yang muslimah lah, yang agamanya bagus ceritanya. Jadinya kita nggak takut-takut banget, dibawa happy doang. Mikirnya positif, darah tikus kali ya. Bodo amat lah pokoknya. Karena kan niatnya mau nginep gratisan dan happy-happy emang. Tapi ya di situ kan kamarnya nih ada 3. Nah sedangkan kamar mandinya ada 2. Satu kamar mandi luar yang buat bareng-bareng, satu lagi kamar mandi di dalam kamar tidur. Jadi kamar mandinya khusus. Nah yang ada darahnya tadi, itu adanya di kamar mandi yang di dalam tadi itu, gengs, yang di dalam kamar tidur. Jadi kamar mandi yang khusus. Karena hal tersebut jadinya nih gue memakainya kamar mandi yang di luar yang bisa buat bareng-bareng. Soalnya lebih tenang kan, posisinya juga di depan. Jadi kalau ada apa-apa tinggal buka pintu, langsung kelihatan ruang tengah, ruang tamu yang biasanya juga pada ngumpul di situ. Jadi lebih tenang kan. Tapi mohon maaf nih, kita kan anaknya agak ribet, agak nyebelin gitu, agak manja mungkin ya. Jadi konteksnya ceritanya udah gratisan nih. Tapi emang dulu agak nggak tahu diri. Yang mana gue tidur tuh harus sendiri. Maksudnya nggak mau kayak dempet-dempetan sama orang lain. Jadilah ini cerita azab sinetron Indosiar, yang mana orang congkak akan mendapatkan balasannya. Jadi kasur yang single bed atau yang emang muatnya cuma sendiri, itu adalah kasur yang letaknya di kamar khusus tadi yang punya kamar mandi sendiri. Selebihnya yang lainnya tuh di kamar-kamar lain kasur yang gede-gede, yang emang muat buat 3-4 orang lah, 3
orang sih sebenarnya. Karena kan kita badannya gede-gede ya, gembrot-gembrot. Ya udahlah, karena gue dulu berasanya kayak apa gitu, kayak Justin Bieber kali ya, yang nggak mau desek-desekan begitu tidurnya. Terpaksa lah gue jadinya tidur di kamar itu sendirian. Dari masuk aja awalnya tuh udah hawanya nggak enak, kayak ngep gitu. Tapi gue di awalnya mungkin mikirnya karena letaknya itu di pojokan kan ceritanya tuh, yang nggak ada jendelanya. Jadi ya wajar aja lah sirkulasi udaranya jadi nggak bagus, jadi ngep. Malamannya tuh baru sekitar jam 8 lah, belum malam-malam banget. Gue udah ngantuk banget nih, soalnya jadwalnya tuh dari siang sampai sore kita tuh main di pantai. Ya biasalah kalau main di pantai itu pasti jatuhnya ngantuk. Ya udah gue rebahan tuh mau tidur cepet. Baru merem bentar, tahu-tahu kok kita kayak rep-repan. Tahu nggak lo? Yang kayak ngerasa ditindihin, mau bangun tapi nggak bisa gitu. Ya walaupun sebenarnya rep-repan itu ada penjelasan medisnya ya, tapi tetap aja otak gue langsung jadi panu lah. Baca-baca doa sambil kayak mau teriak gitu, tapi nggak bisa. Ya kalau kalian pernah rep-repan pasti tau lah gimana rasanya tuh, nggak enaknya. Sampai akhirnya pokoknya gue bisa bangunin, bisa melek dan bisa gerak. Gue langsung lari ke kamar sebelah dan nggak mau tidur di tempat itu. Alhasil ya udah, kasur yang tadinya buat 3 orang bertambahlah 1 orang gue. Jadinya kita berempat desek-desekan. Dan kamar itu gak ada yang mau nempatin karena ya pada takut juga jadinya. Tapi kebetulan sekarang unitnya tuh udah dijual sama orang kantor gue tadi. Karena emang alasannya jarang ditempatin dan maintenance-nya ngurusnya susah lah, harus ngeluarin duit dulu tapi nggak pernah ditempatin kan, sayang. Jadi sebenarnya bukan karena horor sih alasan dijualnya. Nah intinya gue tertarik ngebahas 2 cerita tadi tuh karena kurang lebih gue juga pernah merasakan nih ketegangan dari 2 cerita tadi. Yang nemu darah di kamar mandi sama dengkul lemes nggak bisa ngapa-ngapain. Pasrah aja udah, mau ngapain lagi nggak tahu deh. So itu tadi cerita hotel angker di daerah Anyar yang nggak usah di spill out ya nama hotelnya apa. Buat yang pada tahu ya udah diem-diem baik, biar jadi cerita aja. Soalnya sebenarnya ya seru-seru aja kok hotelnya kalau rame-rame. Kalau sendirian ya emang lumayan spooky sih. Kalau kalian punya pengalaman juga di sebuah hotel angker di daerah kalian gitu misalnya, atau mungkin kalian juga pernah ke hotel ini, buat yang tahu langsung aja komen di bawah ya, tapi nggak usah disebutin nama hotelnya apa. Dan thank you semua yang udah nonton. Sampai jumpa di kasus misting selanjutnya. Dadah.